Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat di dalam modul topik 1. Bersama saya, Zahara, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, kelas PGSD 1 Universitas Sriwijaya. Pertanyaan pemantik yang pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Pengetahuan baru yang saya dapatkan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten, yaitu terkait dengan apa yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan peserta didik. Kemudian, yang kedua, proses, yaitu mengacu pada bagaimana peserta didik memaknai atau memahami apa informasi atau materi yang dipelajari melalui dengan cara kegiatan. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu produk, mengacu pada pemahaman peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui hasil pekerjaan atau unjuk kerja. Dasar pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Sebelum mempelajari materi atau topik, guru perlu memetakan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, guru harus mendiagnosa kesiapan belajar peserta didik terlebih dahulu. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memetakan peserta didik berdasarkan minat belajarnya. Sebagai contoh, ada peserta didik yang senang belajar seni, olahraga, sains, atau bidang-bidang tertentu. Dan yang ketiga, berdasarkan profil belajar peserta didik. Pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan profil belajar lebih kepada bagaimana peserta didik tersebut belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang beragam atau bervariasi. Misalnya, pada diferensiasi proses, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, maka pada proses pembelajarannya, guru dapat menggunakan materi atau media yang berupa gambar-gambar, tampilan slide, PowerPoint, dan sebagainya yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. Pertanyaan pemantik kedua, yaitu bagaimana pengetahuan baru berkontribusi terhadap pemahaman implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dapat berkontribusi apabila ketika mengajar nanti saya mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik di kelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan memberikan kemudahan bagi guru dalam memetakan dan mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik, sehingga mampu mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang selalu berubah. Berikut keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah lain dan juga dengan dunia realitas yang dihadapi. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan budaya positif. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif dalam kelas tersebut.
Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang tugas koneksi antar materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.